Halo teman-teman, selamat datang kembali ya. Saya ucapkan pada teman-teman yang sudah ikut di channel Bang Tusa Update ya. Nah, kembali teman-teman, antrian IPO selanjutnya yang akan kita bahas ya. Pada video kali ini kita akan membahas prospektus dari saham yang akan IPO di Bursa Efek Indonesia ya. Ini merupakan saham Bapak Tommy Soeharto ya. Nah, nanti akan kita lihat kedudukan Bapak Tommy Soeharto di prospektus PT Humi ini ya. Nama PT-nya adalah PT Humpus Maritim Internasional Tbk ya. Kode tikernya Humi, sektornya adalah sektor energi. Kemudian periode book building ada di tanggal 18 sampai 24 Juli 2023. Rentang harga IPO ada di harga 100 sampai 150 rupiah per saham, dengan jumlah lot yang ditawarkan pada IPO kali ini sebanyak 27.070.000 lot ya teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan dari IPO-nya si Humi ini atau si Humpus ini ya, seperti biasa saya disclaimer bahwa video ini saya buat sebagai media informasi dan edukasi kepada teman-teman sekalian ya. Juga sebagai bahan pertimbangan teman-teman apakah nanti akan ikut ngeramein IPO-nya si Humi atau tidak ya. Karena ini punya Bapak Tommy Soeharto ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang dulu ikut IPO-nya GTSI, nah itu ini sama nih teman-teman ya. Ini si Humi ini juga satu grup ya, satu kesatuan dengan si Humi. Bahkan kalau saya tidak salah ini merupakan induk dari si GTSI ya. Jadi GTSI itu merupakan perusahaan anak dari si Humi. Nah, apakah prospek usaha dari si Humi ini menarik dan apakah kondisi keuangannya bagus, apakah valuasinya murah atau mahal? Kita akan sama-sama bahas prospektusnya kali ini ya. Dan saksikan video saya sampai selesai. Oke teman-teman ya, langsung saja kita akan membahas prospektus dari si Humi ini ya teman-teman. Jadi Humi ini atau PT Humpus Maritim Internasional Tbk itu merupakan penyedia jasa penyewaan kapal ya, terutama untuk pengangkutan gas alam cair atau LNG ya. LNG ini merupakan saudaraan dari LPG teman-teman ya. Nah, selain pengangkutan gas juga ada jasa layanan angkutan bahan bakar dan minyak mentah teman-teman. Kemudian juga ada usaha pengelolaan kapal, jasa manajemen awak kapal, pelatihan, edukasi dan sertifikasi awak kapal ya. Perseroan saat ini telah memiliki dan mengoperasikan sebanyak 27 kapal dengan berbagai macam jenis ya. Kemudian di sini ada keterangan bahwa HITS adalah pengendali perseroan dengan kepemilikan 65%. Sedangkan GTSI adalah anak usaha dari perseroan dengan kepemilikan 84% ya. Nah, jadi si Humi ini berada di tengah-tengah nih teman-teman ya. Di atasnya Humi itu ada HITS dan di bawahnya Humi itu ada GTSI ya teman-teman ya. Nah, ini merupakan ketiga-tiganya ini merupakan bagian dari kerajaan bisnis Bapak Tommy Soeharto ya teman-teman. Jadi ini adalah bisnisnya Pak Tommy teman-teman. Kemudian di sini kita lanjut membahas mengenai jadwal pelaksanaan IPO ya. Akan memulai masa penawaran umum pada tanggal 2 sampai tanggal 4 Agustus 2023 dan akan listing di bursa kita pada tanggal 8 Agustus 2023. Kemudian yang menjadi underwriter atau penjamin emisi itu ada PT Reliance Sekuritas Indonesia ya. Nah, PT Reliance ini secara track record bisa dibilang jarang sekali mengawal saham IPO ya. Nah, tapi untuk IPO yang dikawal Reliance ini itu adalah GTSI dulu teman-teman ya. Jadi GTSI dulu IPO juga dikawal oleh si Reliance Sekuritas dan berhasil tutup di zona merah ya. Karena begitu open jam 9 pagi itu GTSI langsung ARB teman-teman. Dan ARB-nya berjilid-jilid sampai sekarang berada di harga 50. Mudah-mudahan si Humi nggak berada
sama kayak si anaknya ya, si GTSI, mudah-mudahan. Kita lanjut di sini mengenai riwayat singkat ya. Perseroan didirikan pada tanggal 20 September 2016 ya, teman-teman. Kemudian ini ada struktur IPO. Sebanyak-banyaknya ada 2.707.000.000 lembar saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat, mewakili sebanyak-banyaknya itu sebesar 15% dari modal ya. Dengan nilai nominal di harga 100 ya. Kemudian indikasi harga penawaran itu sebesar Rp100. Nah, dari sini bisa dikatakan bahwa si Humi ini akan listing di harga 100. Ya, karena dikatakan indikasi harga penawaran dan bukan rentang harga ya. Dan di sini juga Rp100 nggak ada lagi ya. Kalau di website IPO tadi yang di awal kita lihat itu rentang harganya di 100 sampai 150. Nah, tapi di dalam prospektusnya disebutkan sebesar 100. Jadi ini akan deal di harga 100 ya, teman-teman. Dan di sini juga ada waran ya. Setiap pembelian dua saham baru akan mendapatkan satu waran secara gratis. Oke, kita akan lanjut ke penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ya, teman-teman. Seluruh dana IPO dikurangi biaya emisi itu akan digunakan untuk sekitar 10% itu akan digunakan perseroan untuk modal kerja perseroan ya, untuk memenuhi kebutuhan operasional rutin. Kemudian sisanya itu akan digunakan untuk memperkuat equity atau memperkuat modal ke entitas anak perseroan ya. Nah, ini bisa dibilang sebagai mama yang baik, teman-teman ya. Karena dia cuma ngambil 10% teman-teman dari IPO-nya ya. Oh iya, ini nggak ada itu ya teman-teman, tidak ada penjelasan. Oh iya, ini emisi atau indikasi dana yang dikumpulkan dari IPO ini adalah 270 miliar ya, 270.700.000.000 teman-teman. Nah, seperti yang saya bilang, ini adalah mama yang baik karena 10% buat mama, 90% buat anak-anaknya ya teman-teman ya. Jadi ini bisa dibilang untuk pengembangan lagi duit IPO-nya. Jadi uang kita nggak ada yang dipakai untuk bayar utang nih teman-teman ya. Jadi aman teman-teman. Kemudian kita lihat di sini laporan keuangan ya. Ini satuannya dalam dolar teman-teman ya, bukan dalam rupiah ya, karena si GTSI ini memakai kurs mata uang asing ya teman-teman. Dan mereka pun juga mengirimkan gas itu sampai ke mancanegara teman-teman ya. Jadi pembayarannya ya pakai dolar ya. Dari sisi aset di sini terpantau stabil ya teman-teman. Dari tahun 2020 ke tahun 2023 ya, ada di kisaran 200 juta dolar. Kemudian kita lihat dari segi liabilitas terpantau turun ya teman-teman. Dari tahun 2020 itu ke tahun 2023 dari 109 juta dolar ke 70 juta dolar. Kemudian dari segi ekuitas terpantau naik ya teman-teman, dari tahun 2020 ke tahun 2023, walaupun sempat mengalami penurunan sedikit di tahun 2021. Oke, ini dari sisi keuangan bisa dibilang aman Sulaiman teman-teman ya. Nah, kemudian ini adalah pendapatan per segmen Humi dari tahun 2022 ya. Ini ada jasa sewa kapal itu menyumbang sebesar 88%. Jasa pengelolaan awak kapal ya itu 1%. Kemudian jasa pengelolaan kapal ada di 0,6%. Nah, jadi bisa dibilang ini kontribusi terbesarnya pendapatan Humi itu ada di jasa sewa kapal dan pengantaran gas ya teman-teman ya. Nah, ini adalah pelanggan-pelanggannya juga ya, ada Humpus Transportasi Kimia,
Nah ini jangan-jangan sebentar lagi juga akan IPO ya, mudah-mudahan ya. Maka Pak Tommy Soeharto akan makin kaya, teman-teman. Oke, ini adalah kinerja keuangan dan tahun berjalan ya dari si Umi. Ada pendapatan dan laba bersih di sini terpantau naik ya teman-teman, seperti yang dijelaskan tadi di kertas prospektusnya ya. Ini dibikinkan dalam bentuk diagram ya teman-teman. Nah ini adalah satu dari entitas anaknya ya. Jadi anaknya itu ada GTSI, didirikan pada tanggal berapa nih? Ini ada keterangannya 14 Juli 2021, itu tanggal pencatatan kalau tidak salah ya. Kemudian ini ada petinggi-petinggi dari si Humi ya. Ada Bapak Abdul Rahim Sofyan ya, selaku komisaris utama, teman-teman. Nah, ini adalah struktur kepemilikan PT Humpus Maritim Internasional, teman-teman. Nah, kita langsung lihat namanya di sini ya, di paling atas. Pertama dan kedua itu ada Bapak Haji Hutomo Mandala Putra. Oke. Itu adalah Bapak Tommy Soeharto ya, teman-teman. Hutomo Mandala Putra yang memiliki perusahaan si Humpus ini, teman. Nah, ini adalah daerah operasional dari Humi ya, teman-teman. Nah, ini hampir di seluruh wilayah Indonesia ya, teman-teman. Kemudian, nah ini adalah nama-nama kapal, teman-teman, dari perseroan ya. Nah, sayangnya di prospektus ini tidak ada gambar dari kapal-kapalnya, teman-teman. Kalau saya pribadi itu suka penasaran ya dengan produk-produk dari perusahaan-perusahaan yang akan IPO. Nah, ini cuman ditampilkan nama-nama dari kapal-kapal yang dimiliki oleh si Humpus ini ya. Tidak ada dilampirkan dokumentasi berupa foto ya, teman-teman. Oke, teman-teman, dari hasil pembahasan prospektus ya dari saham IPO Humi milik Pak Tommy Soeharto ini, sudah ada beberapa poin yang bisa kita jadikan pertimbangan untuk langkah selanjutnya di IPO Humi ini ya. Nah, kalau dari segi bisnisnya ini sangat bagus ya, teman-teman. Bisnisnya itu masih bisa terus berkembang di masa yang akan datang, teman-teman ya. Kemudian dari untuk segi penggunaan dana IPO itu juga terpantau bagus ya, teman-teman. Karena untuk memperkuat modal dari anak-anak usahanya si Humi ya. Jadi si Humi merupakan mama yang baik ya kepada anak-anaknya, teman-teman. Dari segi keuangan perseroan itu juga terpantau aman Sulaiman ya, teman-teman. Untuk dari segi hutangnya aman ya. Dari ekuitas dan liabilitas aset juga aman Sulaiman semua, teman-teman. Kemudian kita dari segi dividen ya, dari segi investor, teman-teman yang ingin berinvestasi di saham Umi untuk mendapatkan dividen, perseroan akan membagikan dividen dengan rasio sebanyak-banyaknya 30% dari laba tahun 2023 yang akan dibagikan di tahun 2024. Kemudian dari segi IPO Hunter juga menarik ya, teman-teman, karena ada waran dengan rasio 2:1. Kemudian dari segi valuasi, saham yang ditawarkan IPO Humi ini itu masuk ke dalam kategori murah ya, teman-teman ya. Dealnya di harga 100, kemudian PBV-nya ada di 0,9 kali ya. Jadi rasio dari penawaran harga IPO saham Humi itu bisa dikategorikan sebagai saham yang murah, teman. Nah, jadi mungkin saya akan ikut ya IPO-nya si Humi ini ya. Terlepas dari jeleknya IPO GTSI yang lalu, saya cukup yakin di IPO-nya Humi ini akan berbeda, teman-teman ya. Mudah-mudahan lah ya kita bisa cuan dari IPO-nya si
HUMI ini ya. Kalau untuk investasi mungkin saya akan pertimbangkan lagi ya, apakah saya nantinya akan ikut invest di sahamnya Pak Tommy. Halo Pak Tommy. Oke, mungkin sekian dari saya ya. Mudah-mudahan pembahasan yang singkat ini bermanfaat bagi teman-teman ya, dan bisa menjadi bahan pertimbangan teman-teman apakah nanti akan ikut memborong sahamnya Pak Tommy Soeharto ini ya teman-teman. Segitu saja ya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, dan sampai bertemu kembali di video pembahasan selanjutnya. Dadah.